yang sudah menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan dituntut 27,5 tahun penjara. Hukuman yang lebih besar daripada teroris gitu. Kalau lo berisik, jadi kayak mereka-mereka ini. Harvey Mois yang diduga melakukan 200 triliun kerugian negara, itu vonisnya kurang lebih sekitar 4,5 tahunan gitu. Gue jijik, gue kesal, gue marah gitu. Kekecewaan masyarakat terhadap kejaksaan menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dan denda 5 triliun. Buset, yang 200 triliun korupsi itu gimana? Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem masih bebas. Jadi kita akan membahas tentang Nadiem Makarim yang sedih banget kemarin mau dituntut 18 tahun penjara dan denda sebesar 5,6 triliun rupiah. Padahal ini dalam persidangan tim Nadiem Makarim ini sudah menyampaikan bahwa mereka sama sekali dan dirinya sama sekali tidak pernah mendapatkan uang keuntungan sepeser pun dari pengadaan Chromebook ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menurut Rizko ini salah satu yang kita harus viralkan bersama-sama. Kenapa? Karena ini menurut Rizko agak janggal guys. Karena banyak banget saksi-saksi yang ada dan tidak bisa menunjukkan bahwa Nadiem Makarim ini merugikan negara sampai triliunan rupiah. Dan bahkan Hotman Paris bilang, kasih saya 10 menit waktu saya bisa membuat Nadiem Makarim ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak bersalah atas kasus ini. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Jadi mari kita bahas dan menurut Rizko ini harus diviralkan juga ya. Ini buat pelajaran kita semua karena bahaya banget kalau kita main-main sama orang di atas dan nggak bagi-bagi gitu ketika dia minta bantuan gitu. Waduh, bantuan apa nih? Orang yang sudah menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan dituntut 27,5 tahun penjara. Nadiem Makarim belak-belakan mengaku sangat kecewa dan hancur dituntut 28 tahun penjara tanpa ada bukti korupsi atau kesalahan administrasi sepeser pun. Dia sampai bertanya-tanya, kenapa tuntutannya lebih kejam dari seorang pembunuh atau teroris, padahal niatnya mengabdi untuk Indonesia. Yang paling gila adalah diduga akal-akalan jaksa soal denda uang pengganti 5 triliun lebih itu. Ternyata angka 5 triliun itu bukan uang negara yang dikorupsi, melainkan diambil paksa dari nilai puncak fiktif saham Gojek miliknya saat baru IPO. Padahal total kekayaannya sekarang nggak sampai 500 miliar, lalu pakai apa dia harus bayar 5 triliun? Miris, kekayaan sah hasil keringatnya, ciptakan lapangan kerja sejak 2015 malah dijadikan senjata hukum untuk memenjarakan dirinya. Jangan biarkan inovator bangsa dizolimi begini. Waduh, itu dia guys. Jadi memang salah satu orang yang berjasa ya di Indonesia ini karena yang membuat sistem Gojek gitu dan menciptakan 4 juta lapangan kerja dari dia sendiri gitu dengan idenya dia. Apakah adil ketika dia mendapatkan hukuman yang lebih besar daripada teroris gitu? Atau pembunuh sekaligus. Nah, menurut Let's Go, bagi kita pasti nggak adil ya. Tapi bagi tanda kutip ada oknum yang bermain. Nah, mungkin ini adil. Siapa suruh? Lebih baik kamu jadi pembunuh kan daripada nggak bagi-bagi sama kita. Nah, daripada nggak ngasih jatah ke kita. Nah, takutnya ada oknum-oknum di atas. Dan siapa sih dalam sebenarnya oknum-oknum di atas ini? Jujur ini membuat kecewa banget sih. Dan banyak juga TikToker yang ngomongin tentang ini. Dan salah satunya si Bima ya. Kalau kalian tahu si Bima Bothai ya gitu yang di Australia. Ya enak dia bisa ngomentarin keadaan Konoha di Australia ya gitu. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun dan uang pengganti 4,87 triliun dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Ini menurut gue negara bukan sebuah negara sih, menurut gue lebih ke kebun binatang. Mereka berusaha untuk menunjukkan power mereka dengan cara menyiksa 1-2 binatang, dipertontonkan di depan binatang-binatang yang lain sehingga binatang yang lain akan nurut. Dikasih makan, kasih MBG seneng, kasih duit jadi buzzer, jadi pada diem. Kalau lo berisik, jadi kayak mereka ini disiksa. Jadi mereka berusaha tuh nunjukin power mereka. So next generation yang sebenarnya pengen berkontribusi dan capable untuk running the country, mereka jadi takut maju. Dan akhirnya selamanya sistem ini adalah sistem kebun binatang. I'm so sorry y'all, but I feel like this is just like kebun binatang. Sedangkan binatang-binatang yang lain kayak orang-orang diaspora yang sudah keluar negeri melanglang buana, we feel like it's a freedom. We found a new home. That's pretty logic, I guess. Wah, itu dia guys, komentar dari si Bima ya. Nah, jadi walaupun kita sebel sama dia ya, tapi ya salah satu
komentar pedasnya ya menurutku ada benarnya juga ya, karena dia memberikan statement seperti ini nih, di sebuah kebun binatang ada satu yang nggak nurut, kita kasih hukuman yang keras banget nih supaya binatang-binatang lainnya itu bisa ngelihat contohnya gitu. Dan menurut Rizko ada benernya juga, walaupun dia agak salah ya, melenceng ya. Mungkin Pak Nadiem ini orang yang udah kaya dengan bisnisnya, tapi dia mau berkontribusi dengan kepemerintahan itu. Jadi takutnya orang-orang yang capable ya, yang bisa, seharusnya mampu dan berkontribusi untuk negara, sekarang jadinya takut. Dan itu kenapa banyak banget tanda kutip dugaan pemimpin kita yang mungkin nggak usah jauh-jauh ya, kayak RT, bupati, gubernur ya, ada beberapa oknum yang sebenarnya nggak capable, nggak mampu. Dia nggak pengen masuk ke pemerintahan, cuma pengen duitnya aja. Nah, sedangkan orang yang benar-benar mampu, yang bagus seperti Pak Ahok, ya kayak gitu disingkir-singkirin juga karena ya nggak mau bagi-bagi. Pertama, nggak mau kasih jatah, nggak mau kasih upeti. Nah, untuk mereka-mereka yang di balik layar ini, yang oknum-oknum, pokoknya duit gitu. Kemarin ada Harvey Moise yang diduga melakukan 200 triliun kerugian negara. Itu vonisnya kurang lebih sekitar 4,5 tahunan gitu guys. Waduh, ini jomplang banget dengan Nadiem ya. Nadiem ini merugikan negara sekitar 1 triliun tapi disuruh bayar 5,6 gitu. Karena katanya ini ada-adaan dari kejaksaan. Ini mau dibagi-bagi duitnya apa gimana nih? Nah, di pertanyaan kita semua ya. Gue muak, gue jijik, gue kesal, gue marah gitu. Tentu kalian pernah mendengar soal korupsi atau kasus pengadaan Chromebook, yang mana kejaksaan menganggap pengadaan Chromebook ini merugikan negara, tidak sesuai dengan peruntukannya, dan terjadi tindak pidana korupsi di situ. Di semua rangkaian persidangan ini ketahuan kalau memang PPK-nya dari pengadaan ini, pejabat pembuat komitmen itu orang yang paling bertanggung jawab dalam satu pengadaan, karena mereka yang karena dia yang tanda tangan kontrak, dia yang buat komitmen, dia yang berhubungan dengan vendor. Nah, si PPK dalam pengadaan ini ada beberapa orang, ada 3 kalau nggak salah, si Bambang, Harnowo Susanto, Dhani Hamidan Khoir. Mari kita bahas soal Harnowo Susanto dan Hamidan Khoir ini, yang mengaku menerima uang dari situ dan membelanjakan uang yang dia terima menjadi Kawasaki Ninja Z900, teman-teman. Kedua orang ini tidak duduk sebagai tersangka, tidak duduk sebagai terdakwa, tidak dipenjarakan, tidak ditahan, dan tidak dituntut 22,5 tahun penjara. Tolong kejaksaan, kalau bagian dari kejaksaan, jawab di akun resmi kalian atau Jaksapedia kalian itu, kenapa si PPK yang jelas-jelas beli Ninja dari uang pengadaan ini, beli Kawasaki Ninja dari uang pengadaan ini, bukan kalian tangkap sebagai tersangka dan terdakwa, malah kalian jadikan saksi di persidangan. Tolong kasih alasannya, jangan masuk akal. Waduh, itu udah guys. Jadi Ferry Irwandi juga sebel ya, dan muak sama kejaksaan ya, karena ada yang jelas-jelas korupsi dijadikan saksi, ada yang jelas-jelas tidak terbukti korupsi Nadiem itu dijadikan tuntutan 18 tahun ya, bahkan kalau tidak bisa mengganti rugi sampai 20 tahunan gitu. Dan I don't know, ini mungkin dia cerita kayak, ya bener Pak, Nadiem itu memang korupsi Pak, saya buktinya dapat jatah, tapi duitnya saya udah jadiin motor itu ZX900 gitu lah. Itu kan ini maling teriak maling guys. Nah, ini persis seperti maling teriak maling. Nah, ini maling asli jadi dijadikan saksi. Yang nggak maling, yang dituduh, nah dia yang disalahin gitu. Ya benar tuh Pak, orang saya dapat bagian. Nah, mungkin aja Nadiem ini memang sama sekali nggak dapat bagian. Maksudnya memang nggak tahu mendapat tentang adanya kutip upeti-upeti ini. Ya karena dia udah kaya juga coy. Berarti kan yang main itu kan di bawah-bawahnya dia gitu, yang tanda tangan, yang nyeleweng duit gitu. Tapi mereka yang dijadiin saksi gitu. Oh iya bener Pak, saya buktinya dapat tuh duit, saya beli motor. Yang lain dapat duit gak? Dapat. Oh, berarti dia pasti lebih dapat Pak, dia pasti lebih gede dapatnya Pak tuh. Ya kan, buset. Dan kalau kalian tahu, Hotman Paris pun minta, kalau bisa saya dikasih 10 menit, saya bisa tuh buktikan bahwa Nadiem itu sama sekali nggak bersalah. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Tidak menerima uang ya? 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan
10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Nah, itu dia guys. Tapi kalau dari statementnya Bang Hotman ya, kita bisa ngerti kayaknya waktu dia bilang saya punya beberapa poin ya yang bisa saya buktikan. Yang pertama, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Nah, mungkin kita menduga aja ya. Mungkin tanda kutip korupsi ini benar terjadi. Main-main selewangan ini benar terjadi. Nah, tapi mungkin itu di bawah-bawahnya si Nadiem. Ya, cecunguk-cecunguk di bawah si Nadiem ya. Dia yang main-mainin. Nadiem ini tidak sama sekali mendapatkan 1 sen pun atau bahkan tidak mau mendapatkan 1 sen pun korupsi ini. Jadi dia tidak bisa ditahan seharusnya karena dia bukan tindak pidana korupsi. Tapi mungkin dia bertanggung jawab atas kelalaian bawah-bawahannya yang melakukan tindakan korupsi. Nah, itu kan bisa dia pertanggungjawabkan dengan kasih laporan terbuka, dengan kasih keputusan-keputusan yang dia tanda tanganin. Oke, saya memang tanda tangan di sini dengan harga sekian. Tapi harga Chromebook yang sekian yang saya sudah setujui itu karena bawahan saya udah ngecek ke lapangan dan dia bilang ke saya memang harganya sekian ya. Masa saya yang ngecek ke lapangan, masa saya yang kemana-mana, ya rugi dong saya punya bawahan. Nah, ternyata ketika ini bawahan saya bohong. Yang bisa saya pertanggungjawabkan adalah membantu kejaksaan untuk membongkar kebohongan Chromebook ini yang dinilai merugikan negara. Nah, bahasa bayinya seperti itulah. Bener nggak? Kita sebagai orang awam yang agak geblek kan ngerti juga kan gitu. Buktinya yang tadi 3 orang saksi itu bisa beli motor. Terus yang kedua adalah tidak adanya yang diperkaya. Dan kalau kita lihat duitnya Nadiem Makarim itu harta kekayaan yang dia laporkan tuh bahkan sekitar cuma 500 miliaran. Itu nggak sampai 1 triliun. Timothy Ronald lebih kaya, tajir. Timothy Ronald kan yang nggak pernah bobok siang. Nah, kalau lu bobok siang, lu bayi 6 bulan lu bobok siang. Nah, Timothy Ronald kali masa aja udah 1 triliunan gitu. Sedangkan Nadiem ini 500 eman. Waduh. Ya, dan di sini dia juga bilang saya bisa membuktikan bahwa Nadiem ini tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini yang mau Hotman Paris buktikan ya. Soalnya banyak banget yang sedih gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk Bapak gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai netizen ya adalah memviralkan kasus ini, merepost kasus ini, meminta keadilan sehingga dengan viralnya kasus ini ya orang-orang di atas ya mau denger gitu, mau coba ngecek lagi gitu. Yang salah memang harus disalahin. Ada yang bilang juga waktu 271 triliun nggak begitu. Menurutku gini Kak, kayaknya orang yang benar dan cerdas dikambing hitamkan. Kalau yang 271 triliun itu mungkin dia bagi-bagi juga kepada pejabat Konoha, makanya nggak mau ya ikutin alur mafia pemerintahan Indo. Ya mungkin bisa juga seperti itu ya. 270 triliun kan besar tuh. Ya pasti bisa bagi-bagi juga ya. Makanya dihukum 4 tahun kalian udah ngabisin 200 triliun, mau nggak? Ya kita sih mau-mau aja. 200 triliun bro gitu. Ada yang bilang juga salahnya Pak Nadiem itu ngapain jadi Menteri Konoha. Nah masalahnya dia itu diminta guys buat mengabdi di Indonesia waktu pada masa saat itu ya. Lesko juga masih ingat. Saya akan ucapkan sekali lagi. Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Oh, setuju. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Pada saat itu. Mau saya gagal pun, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa. Saya sakit hati. Saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu patah hati karena saya cinta kepada negara ini. Waduh, itu bener, itu katanya dia mencari uang itu bisa seumur hidup. Dan menurut Rizko bener ya, kita semua seumur hidup yang mencari uang untuk apa? Untuk makan. Tapi untuk membantu
generasi ini itu sekali seumur hidup ketika pada saat tersebut jabatan ditawarkan ke dia. Nah, kalau pun let's go ditawarkan, atau kita semua lah, kebanyakan orang dari kita ditawarkan tiba-tiba jadi menteri, pasti kan kita lihat duitnya dulu ya gitu. Kalau kita, karena kan kita orang kisminers ya gitu. Miskiners. Oh, duit menteri misalnya 50 juta misalnya. Bisnis saya mungkin 50 juta juga. Ya bolehlah saya ambil menteri, bisnis saya serahin ke orang lain. Nah, tapi ketika bisnis saya sudah omsetnya 500 juta, terus gaji menteri 50 juta, ya bolehlah saya jadi menteri, soalnya bisnisnya kan omsetnya 500 juta, udah bisa autopilot. Jadi saya bisa fokus mengelola atau membangun negeri ini. Nah, jadi makanya dia ambil. Ya, dia malah ngambil tokai, guys. Yang dia ambil jebakan Batman. Aduh, sedihnya. Bapak pahlawan ekonomi saya, Pak. Ini Gojek, guys. Di pangkalan ojek, di pangkalan itu saya utang rokok aja nggak dipercaya. Setelah Bapak angkat derajat saya utang rumah pun bisa sekarang. Amin. Gojek pun muncul yang dia cerita, dulu saya jadi ojek pangkalan, ngutang rokok aja nggak dipercaya, sekarang saya bahkan kredit rumah pun bisa gitu, ngutang rumah pun bisa. Ya karena mau nggak mau ya kita semua sangat terbantu dengan adanya Gojek ya. Dan kalau kalian lihat sekarang, Gojek pun udah jadi content creator ya, dan hasilnya nggak main-main guys. Itu semua berawal dari Gojek gitu. Itu sedihnya memang kasus ini. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang Nadiem yang dihukum 18 tahun? Tapi memang banyak beda-beda ya, yang 18 tahun, ada yang tadi bilang 22 tahun, ada yang bilang 25 tahun, ada yang bilang 27 tahun gitu. Ya tergantung berita. Ya. Tapi mungkin range hukumannya sekitar segitulah gitu. Ya semoga dengan viralnya kasus ini jadi mafia yang sebenarnya tuh terungkap ya, karena kita yakin dan ini memang rahasia umum, pasti ada mafia-mafia lain di sana. Coba kalian kasih komen pendapat kalian dalam video ini guys. Let's go mau bacain dulu dari super tank teman-teman Let's Go yang udah memberikan support. Thank you banget nih guys. Makasih banget dari Lucky Yun. Ini masalah ngomongin LCC 4 pilar yang kemarin mau diulang, dia bilang dia nggak setuju kalau diulang, harusnya dibatalin aja pemenangnya. Nilai akhirnya dibacakan juri, nilai grup B 90, grup C 70. Jika tidak ada kecurangan, pengurangan -5 dikembalikan ke grup C, masih dapat nilai benar 10 gitu. Jadi total untuk grup C adalah 85, sedangkan grup B jadi total 80. Tinggal alihkan saja pemenangnya ke grup C. Nah ini, Lucky Yun ini keren banget ya, dia bisa ngitung-ngitungin poin-poin dari grup-grupnya ya. Mantap Lucky Yun, thank you banget atas supportnya yang sangat-sangat besar ya itu. Jangan-jangan abis ini disuruh ditangkap nih. Dari Dokter Gigi, DRG apa Dokter Gigi ya? Nugrahini gitu. Tolong bantu viralin film Pesta Babi dan bahas video tentang penjarahan di hutan Papua demi pembangunan tambang. Miris pemerintah saat ini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan akan lebih sulit mengusir bangsamu sendiri. Ayo netizen, let's do it magic. Ayo kita viralkan juga nih guys, film Pesta Babi, itu lu belum tahu sih. Dari Realova, dia 5942. Thank you banget Realova, Realove. Itu dia yang bisa disampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin melihat super lebih, ada link saya di bawah atau dari super tank aja. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya, sampai jumpa lagi. Bye.